ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pemimpin. Enggak tanggung-tanggung Allah nih ngangkat kita jadi pemimpin di atas muka bumi. Dan ketika Allah mengangkat kita menjadi pemimpin, ini Allah kasih yang namanya capital kepada kita. Capitalnya bukan hanya satu, banyak. Baik itu tangible capital maupun intangible capital. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita ini menjadi orang yang cerdas, harusnya hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Man kana yaumu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Kata baginda Nabi, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang luar biasa, itu ada perubahan kepada dimensi perbaikan. Nah untuk menjadi baik itu nggak mudah. Ada sebuah proses panjang yang harus kita lalui. Nah sebab itulah tema kita pada malam hari ini adalah cara cepat mengubah energi diri yang negatif menjadi energi diri yang positif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam tatanan satu sistem. Satu kesatuan energi. Dan sistem itu yang diciptakan oleh Allah namanya dalam bahasa Arab dengan sebutan sunatullah. Bahasa kita namanya hukum alam. Hukum alam itu punya tatanan. Dan Allah bukannya tunduk kepada hukum itu, tapi Allah mencoba untuk memperlihatkan kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Karena hukum ini Allah yang buat. Namanya sunatullah. Allah membiarkan orang yang hidup di dunia ini dengan tatanan hukum yang ada. Kalau kemudian hukum alamnya tidak diikuti, meskipun dia ahli ibadah, hukum alamnya dilanggar, hancur Pak. Saya diundang di Singapura, hukum alamnya diikutin Pak, meskipun dia jauh dari Allah katakanlah. Tapi hukum alamnya diikuti Pak, makmur mereka. Saya pernah suatu ketika diundang ngisi ceramah di Arabic Street, salah satu masjid di Singapura. Pakai laptop saya ketinggalan di luar, aman alhamdulillah. Saya ngisi dan saya ngajar di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Ya, Lemhanas itu ada double N. Ya. Di Lemhanas. Saya sholat di masjid. Asisten saya bawa laptop ditaruh di belakang. Ya, taruh di belakang. Begitu sholat, saya ini ketar-ketir pas sholat. Dan memang betul saja begitu assalamualaikum, assalamualaikum, itu yang tertinggal hanya jasanya. Laptopnya hilang, di dalamnya itu ada honor, dia ngajar karena saya ngajar di sana. Itu taplai pemantapan nilai-nilai pemasaran kebangsaan. Kemudian ada kamera, ada dulu kan handphone yang sangat eksekutif itu namanya Nokia E90 communicator. Itu masih baru. Itu alhamdulillah Pak, malingnya dengan tenang. Itu ngambil nggak ketahuan. Sampai Gubernur Lemhanas itu sempat minta maaf. Tapi ya sebenarnya ya udah. Gimana lagi? Nah kok bisa terjadi Pak? Nah nanti saya akan bahas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya sama jamaah, adakah Bapak pernah mengalami ketika Bapak sudah berjalan di on the track, tapi tiba-tiba Bapak keserempet gitu? Pernah nggak? Atau temannya gitu? Padahal sudah jalan on the track gitu, di trotoar. Atau bahkan misalnya dia jalan sudah benar tapi tiba-tiba kok ditabrak. Kenapa itu kira-kira? Siapa yang punya takdir itu? Allah yang punya takdir dengan kita yang memang tanpa sadar kita memang menarik itu supaya sial itu menghantui kita. Maka sebetulnya energi itu Pak, yang ada di luar dengan yang ada di dalam diri kita memang di luar lebih banyak. Tapi energi yang ada di dalam diri kita ini nyatu, nggak bisa terpisah. Makanya energi ini adalah satu kesatuan, nggak bisa terpisah. Nah energi yang ada di dalam diri kita ini ada dua dalam dimensi spiritualitas. Ada energi negatif, ada energi positif. Bagaimana cara mekanisme kerjanya? Tergantung bagaimana apa yang kita sering rasakan. Tergantung bagaimana yang sering kita pikirkan. Tergantung apa yang sering kita ucapkan.
maka energi yang sering kali itu dirasakan, sering kali dipikirkan, sering kali diucapkan, itu yang kita tarik. Konsep orang barat namanya law of attraction. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu kan satu kesatuan mekanismenya dengan hukum alam. Maka kalau sama halnya ketika Bapak ikut kajian di sini merasa kecewa sampai akhir kecewa. Merasa kecewa. Maka pikirannya itu pasti akan mumet. Dan kemudian perasaannya akan tertekan. Akhirnya hengkang dari tempat ini. Tapi kalau kemudian perasaan kita ini positif, maka itu akan mendrive pikiran kita menjadi positif. Nanti kata-kata pun keluar positif. Tidak semuanya orang yang hafal Al-Quran itu keluar energinya positif. Tidak semuanya orang yang bisa ceramah itu energinya positif. Dan itu perlu latihan untuk disetting. Baik itu mindset ataupun feel set. Nah, untuk bisa men-setting pikiran, mindset itu perlu ilmu, namanya skill set. Untuk kita punya ilmu, kita harus belajar. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan ibadah pun Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW itu menyampaikan ketika ibadah kita nggak didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, nggak akan diterima ibadahnya kalau ibadah kita nggak pakai ilmu. Artinya apa? Kita nggak tahu ketika kita ini sholat misalnya katakanlah, itu kan sholat ibadah yang utama. Tapi Bapak nggak tahu ilmunya sholat itu seperti apa, main sholat aja. Begitu lagi sholat kentut, kata si Kabayan, kamu batal. Nah, namanya si Kabayan kan. Kata temannya saya nggak batal. Makanya orang nggak wudhu, ya nggak batal. Batal itu kalau wudhu. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ilmu, Pak, hidup susah. Maka ilmu diturunkan oleh Allah. Itu tujuannya adalah untuk kita mengetahui cara. Cara apa? Cara mudah. Sehingga orang kalau dalam hidup ini susah, Pak, nggak tahu ilmunya bagaimana mengaruhi kehidupan. Padahal hidup yang kita jalani ini simplify of life. Ya, hidup itu mudah. Tergantung bagaimana kita ilmunya. Ilmu apa yang harus kita kuasai? Bagaimana kita mengelola energi yang ada di dalam diri kita. Jangan energi yang ada di dalam diri kita, Pak. Energi yang di luar saja banyak yang tidak terkelola, Pak. Seminggu yang lalu saya diundang oleh Asosiasi Energi Surya Indonesia. Indonesia ini iklim tropis, Pak. Energi suryanya begitu berlimpah. Kenapa belum termanfaatkan? Biayanya mahal. SDM-nya belum mumpuni. Belum ada yang berkompeten. Kalau itu coba diterapkan untuk PLN, Pak. Yang sekarang sudah mulai kritis gitu kan, kaitan dengan BBM fosil namanya batu bara. Itu kan tidak bisa diperbaharui, Pak. Jangka panjang gitu kan, ratusan tahun. Nah, ada yang bisa diperbaharui. Salah satunya apa? Ya itu. Namanya ditanam, ya kan, ada jagung, ada singkong, ya kan. Itu. Ada juga yang memang itu nggak habis-habis sampai matahari. Selama nggak kiamat. Kalau kiamat selesai. Ya, belum lagi udara, belum lagi gelombang. Nah, laut banyak sekali. Maka kenapa? Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini punya energinya energi negatif, Pak. Kebanyakan, Pak, yang dilihat adalah masalah. Jangankan nikmat, jangankan masalah, nikmat aja bisa jadi masalah bagi orang yang memiliki energi negatif. Tapi bagi orang-orang yang energinya positif, Pak, masalah saja jadi peluang. Peluang apa? Peluang datangnya keberkahan. Jalan macet jadi peluang. Ya, sakit jadi peluang. Bahkan kecelakaan pun jadi peluang. Tapi itu tidak semuanya orang bisa mengambil peluang itu. Tapi ini kita nih saat ini, Pak. Katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang nyinyir terhadap Indonesia. Bagi saya sih enggak, Pak. Saya harus meluruskan itu. Indonesia ini baik-baik saja. Kalau kemudian kita energinya energi negatif, Pak, maka itu yang namanya negatif akan muncul. Maka kemudian para konten kreator membuat yang namanya rekaman
dengan statement-statement yang memojokkan Indonesia, kemudian diviralkan. Dan kalau kemudian publish internasional, Pak, investor nggak akan mungkin datang. Betul nggak? El Nusa tutup, Pak. El Nusa tutup. Perusahaan-perusahaan tutup. Belum lama ini kan saya dicurhati, karena kan saya sedang menangani salah satu kawasan industri, namanya kawasan industri PT JIEK yang ada di Pulau Gadung. Ya. Itu ada investor, Pak, dari Jepang. Di rootnya saya dekat, namanya Pak Satrio. Itu Jepang mau invest, ya ada perusahaan mau didirikan di sana, sewa lah, ya. Begitu datang ke sana dia sudah DP. Begitu siap-siap mau membenahi tentang segala macamnya yang ada di sana, didatangin preman. Preman eksekutif. Premannya minta jatah untuk security. Kenapa saya sampaikan? Karena real. Ya, ini real. Dia minta jatah security. Terus kata perusahaan Jepangnya, kami sudah settle semua. Kami udah ada semuanya. Terus si premannya bilang begini, ya sudah, tapi kami nggak akan tanggungnya kalau terjadi apa-apa. Kira-kira itu ancaman bukan? Ancaman bukan? Ancaman, Pak. Orang yang datang ke sini memberikan peluang, Pak, untuk puluhan bahkan ribuan peluang lapangan kerja. Itu nggak jadi, Pak, karena khawatir. Maka kemudian dia cabut, Pak, untuk dia mendirikan perusahaan di situ sewa, dan dia pergi ke negara lain. Nah itu kenapa, Pak? Karena mohon maaf, Pak, dari para penyebar agama pun banyak, Pak, orang yang kemudian menyampaikan hal-hal yang provokatif. Harusnya menyejukkan, harusnya mendamaikan, bukan saling hujat, saling mencaci maki. Beda aliran nggak ada masalah, Pak. Jangankan beda aliran, beda agama juga nggak ada masalah. Orang nggak beragama juga nggak ada masalah, Pak. Itu kan haknya. Bagi saya kalau ada orang, Pak, yang mengaku Islam, dia tidak puasa di depan saya, nggak ada marah, Pak, silakan aja. Dia mau makan di depan saya juga nggak ada masalah. Itu kan ujian bagi kita. Betul nggak? Kita nggak usah marah, Pak. Jangan nuntut orang lain menghargai kita, sementara kita nggak pernah memperlihatkan kepada yang lain tentang kearifan dan kebaikan kita. Kalau kemudian kita yang beragama Islam adalah Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Dari mana ketinggiannya kalau kemudian akhlaknya nggak pernah diperlihatkan? Orang nggak akan tertarik terhadap Islam yang rahmatan lil alamin, yang sebagaimana Rasulullah diutus kata baginda Nabi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi diutus ini kata Allah untuk rahmat bagi alam. Nabi Muhammad itu bukan untuk kalangan Islam saja, tapi tidak semuanya orang suka, Pak, kepada Nabi. Ya. Nah, orang yang suka mencintai Nabi, maka kemudian diklaim oleh Nabi, siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Orang yang cinta kepada Nabi, Pak, dia akan ngikutin jejak Nabi. Apa yang dilakukannya, Pak, kalau kita ngefans, katakanlah kita ngefans sama timnas, kayak kemarin, Pak, menang 1-0 lawan Bahrain. Ya kan? Bela-belain, Pak, itu ngutang-ngutang supaya bisa masuk gitu ke stadion. Karena itu saking ngefansnya. Sama halnya ketika kita ngefans sama Nabi, Pak, maka harusnya gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, gaya makannya, gaya tidurnya, gaya bergaulnya, gaya kata-katanya harusnya coba ngikutin. Kalau memang kita pencinta Nabi. Cuman sayangnya enggak, Pak. Kita enggak pernah mau ngikutin gayanya Nabi, hanya ngakunya saja pengikut Nabi. Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka energi yang ada di dalam diri kita ini seringkali, Pak, tak terpakai. Yang lebih banyak yang negatifnya. Nah, yang disebut dengan energi negatif yang ada di dalam diri kita dan energi yang positif yang ada di dalam diri kita itu ada sih di mana sih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika masih hidup ada 3 makhluk yang ada di dalam diri kita. Ada yang tahu nggak 3 makhluk itu apa? Coba sebutin kalau yang udah tahu. Saya kasih hadiah nih. Ada 3 makhluk yang bersemayam di dalam diri kita ketika kita masih hidup.
Tapi nanti kalau udah meninggal tuh satu persatu hilang. Apa? Ada yang tahu nggak? Kurang pas. Tapi ini kurang. Lagi yang lain. Masih hadiah nih. Melekat di dalam tubuh. Malaikat itu kan makhluk yang terpisah. Ini melekat di dalam diri. Nyerah ya. Kalau nyerah, lambaikan bendera kuning. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih hidup, ada 3 makhluk yang bersemayam di dalam diri kita. Apa itu? Tadi hampir mirip Pak itu. Yang pertama adalah jasad. Jasadnya adalah makhluk Allah. Yang kedua adalah ruh. Itu makhluk Allah. Yang ketiga adalah jiwa. 3 ini. Jiwa ini dalam bahasa Arab namanya nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kalimat yang tertuang dalam ayat suci Al-Quran. Orang terjemahkan apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terjemahannya apa? Hah? Setiap yang bernyawa kan? Padahal artinya bukan yang bernyawa. Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Nafs itu jiwa. Kan ada innan nafsa la amaratu bisu. Ila ma rahiba rabbi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nafs. Diterjemahkannya adalah jiwa apa sebenarnya? Nafs itu. Jadi yang pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga jiwa. Ketika jiwa itu dimatikan, mati, itu gimana prosesnya matinya jiwa? Ketika berpisahnya antara jasad dengan ruh, maka jiwa mati. Coba ya. Tapi kalau ruh dan jasad masih menyatu, jiwanya masih ada. Nah, salah satu strategi yang Allah turunkan melalui risalah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian risalah ini menjadi sebuah kewajiban bagi umat yang beriman meyakini akan kebenaran risalah itu, namanya siam. Dan siam itu adanya di bulan Ramadan yang diwajibkan. Karena di selain bulan Ramadan pun ada siam. Tapi memang fungsinya hampir sama. Cuman kalau di bulan Ramadan wajib. Ini adalah salah satu strategi yang Allah turunkan agar kita mampu mengubah energi negatif menjadi positif. Apa yang dirubah? Mari kita lihat 3 karakter dari makhluk yang Allah berikan ke dalam diri kita. Jasad. Jasad itu supaya tetap kita eksis bisa hidup, gimana caranya? Supaya sehat gimana caranya? Harus dikasih makan, Pak. Makanannya apa? Udara? Apa materi? Materi, Pak. Bentuknya jasad lagi. Jasad yang bentuk berbeda. Makanan yang sumbernya dari tanah. Kenapa? Jasad ini dari tanah. Makanya dari tanah. Dan Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak percaya Bapak bawa jasad dari tanah, coba aja nggak usah mandi 3 hari. Pasti bau tanah. Keluar tanah. Bahasanya namanya daki. Iya. Dan kalau orang udah tua, Pak, sebutannya bau tanah. Ya karena nggak akan mungkin jadi muda lagi, kecuali nanti menjadi makanan cacing tanah. Itu jasad, Pak, hancur. Ya. Nah kalau jasad terus menerus, Pak, nggak pernah diistirahatkan, terus saja makan, Pak, masalah nggak kira-kira? Masalah. Apalagi Bapak makannya nggak ngikutin kaidah, nggak ngikutin aturan, apa aja dimakan, nggak ngikutin halal dan haram. Ya, udah, jadi masalah, Pak. Orang yang sering marah-marah itu biasanya orang yang punya penyakit apa? Darah tinggi. Tahu nggak darah tinggi penyebabnya, Pak? Karena makan, Pak. Bapak kebanyakan makan kolesterol, kebanyakan makan air, apa namanya? Minyak, garam, darahnya naik. Begitu tekanan darah, kesenggol bacok, Pak. Ya, orang yang temperamen itu begitu. Makanya nih kalau kita pengen selamat, Pak, energinya pengen positif, ngikutin jalan Rasulullah, Pak. Apa itu? Makan, ngikutin Rasulullah.
Ya kan tidur ngikutin Rasulullah. Kita mah enggak, Pak. Malam begadang. Untuk ngapain? Nonton bola. Ya. Malam begadang, main gaple. Nonton begadang. Malam begadang. Kalau untuk itikaf saja, Pak. Itu Rasulullah enggak seterusnya, enggak selamanya. Ya. Maka ini ibadah siam harusnya bukan menjadi soleh personal. Harusnya soleh sosial. Nah sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan makan ini diatur oleh Allah. Apa aturannya? Kulu wasrobu halalah thayyibat. Bukan hanya halal tapi thayyib. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kita mah enggak, Pak. Sahur 2 piring nasi padang. Berlebihan enggak kira-kira? Berlebihan, Pak. Kenapa? Karena yang namanya makan itu tujuannya kita untuk menyerap energi. Tapi habis sahur tidur, Pak. Energinya dipakai enggak? Enggak. Mubazir enggak? Mubazir. Jangan salahkan Allah kalau kemudian kita nih asam urat, kolesterol. Nah orang habis makan tiduran rebahan. Harusnya kan dipakai energinya kan. Betul gak? Jadi surplus Pak kalorinya. Akhirnya apa? Obesitas. Jangan dikira Pak orang yang perutnya buncit. Mohon maaf Pak. Itu disukai oleh Allah. Rasulullah aja gak suka. Sayyidina Umar aja negur Pak. Ya gak suka tuh Allah. Artinya apa? Rasulullah tuh Pak. Kalau makan dikit. Kenapa? Karena sunnahnya makan itu untuk penopang tubuh saja. Sekedarnya saja. Bukan berlebihan. Kalau kita kan wisata kuliner Pak. Coba ya tengah malam masih keluyuran. Ngapain? Nyari makan. Bukan gak boleh. Energinya jadi negatif Pak. Coba ya. Ini jadi negatif. Ya, mungkin ada yang tersinggung. Ya mudah. Alhamdulillah kalau tersinggung Pak. Kalau nggak tersinggung masalah itu. Kalau tersinggung alhamdulillah itu. Kalau nggak tersinggung Pak, masalah itu. Berarti nggak ada punya perasaan. Nah saya itulah keluar dari mendengarin kajian ini. Bapak akan keluar jadi berubah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik ini terus-terusan Pak makan. Pagi nasi uduk, jam 10 nasi ulak, siang nasi padang, ya kan, sore, pagi sore, nah gitu. Meskipun namanya pagi sore, malam tetap buka kan gitu. Judulnya salah itu. Ya. Kemudian apa lagi? Malam nggak bisa tidur Pak kalau belum nemu nasi goreng. Udah begitu tidur, nah udah energinya nggak kepake Pak. Yang kepake Pak. Mubazir. Mubazirnya kawan siapa? Kawannya setan Pak. Mubazir itu bukan aja yang nggak dimakan Pak. Yang dimakan pun bisa jadi mubazir Pak. Itu kalau dalam ilmu kesehatan Pak. Energi yang tidak terpakai akan tersimpan. Jadi apa? Lemak. Kalau lemak terus-menerus nggak dipakai Pak. Itu akan menumpuk dan itu akan mendatangkan yang namanya masalah. Energinya pasti negatif Pak. Energi pasti negatif. Maka ini Rasulullah itu olahraga. Olahraga Rasulullah. Jangan dikira Rasulullah itu emang dakwah doang. Enggak, olahraga juga. Maka Al-Quran itu kan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri, jaga keluarga, ya, jaga yang lainnya dari api neraka. Nah, datang risalah, turun risalah, stop makan. Berapa jam? Berapa jam? 12 jam. Sayangnya begitu kita 12 jam, begitu buka Pak, seperti orang kalap. Kesetanan Pak, apa aja dimakan, apalagi kalau bukber yang ngadain kantor yang serba banyak makanannya. Aduh, itu saya kalau saya diundang begitu Pak, saya kadang saya memisahkan diri aja, saya sholat dulu dah. Cukup dengan 3 butir kurma Pak, apalagi kalau kurmanya besar yang mejol itu. Saya beli di Bang Onim, kurma mejol Palestina. 1 butir aja udah kenyang Pak. Nah setelah makan 1 butir kemudian minum. Pergi ke masjid. Alhamdulillah saya paling duluan terus Pak. Jamaahnya nggak ada. Masih makan lontong Pak. Plus sambal kacang. Ya kan?
Itu pun nggak cukup 3. Ya, oh. Nah katanya mengikuti Rasulullah gitu kan. Tapi Ustaz, jangan yang inilah saklek begitu. Nah katanya ngefans sama Nabi. Kalau ngefans sama Nabi ya internalisasi lah. Ya, bukan hanya sekedar harus disosialisasikan terus gitu kan. Internalisasi lah. Cara berpakaian, cara berjalan, semuanya harusnya. Kalau orang ngefans itu begitu. Sebagaimana orang dulu ngefans sama Elvis Presley, Pak. Nggak ada cambang aja, ditempelin cambang. Nah, begitu kita nih datang risalah, diistirahatkan, Pak. Makanya lihat, puasa ini, meskipun Anda misalnya nggak niatkan untuk sehat, kalau puasanya ngikutin gaya Rasulullah, dijamin sehat. Dijamin sehat. Benar. Saya ini coba-coba searching, Pak. Ternyata ada seorang pakar, Pak. Namanya Yoshinori Osumi. Seorang ahli biologi sel dari Jepang. Dia bahkan di tahun 2016 mendapatkan penghargaan Nobel dunia. Tahu nggak tentang apa? Tentang sebuah konsep namanya autopagi. Autopagi itu, Pak, itu sebuah proses detoksifikasi untuk tubuh. Tubuh ini ada masa expired selnya. Sel ini ada masa expirednya. Ini kalau sel ini ada expired, Pak. Kemudian itu nggak bisa digosok-gosok pakai skincare. Nggak bisa. Karena itu melekat di dalam kulit. Sel namanya sel. Dan itu kalau dibiarkan, Pak, lambat laun akan gosong. Makanya mohon maaf. Orang yang badannya agak gemuk. Itu kulitnya, mohon maaf, mudah-mudahan nih tersinggung. Kulitnya agak hitam. Karena selnya banyak yang mati dibiarkan. Begitu sel yang mati itu harusnya dimakan sama sel yang masih hidup. Nggak sempat kemakan. Kenapa? Karena sudah disuplai lagi oleh makanan. Akhirnya udah sel itu lama-lama dibiarkan begitu saja. Dan akhirnya tempat bersemayamnya virus. Tempat bersemayamnya bakteri. Maka itu akan memicu penyakit-penyakit berat seperti kanker. Itu menurut hasil penelitian seorang yang bernama Yoshinori Osumi. Autopagi. Nanti boleh searching tuh. Kalau Anda nih yang Gen Z, ya, senang dengan teknologi, itu Anda buka di ChatGPT. Anda kan keluar tuh autopagi. Itu banyak sekali. Bahkan di Google aja Anda cari, itu pasti keluar. Dan bagaimana mekanismenya autopagi itu? 12 jam minimal Anda puasa. Sampai 16 jam. Kita nggak mesti harus sampai 16 jam, 12 jam aja. Ibu-ibu nggak perlu ke salon itu kalau puasanya benar. Itu akan muncul kulit yang glowing dan bahkan itu penuaan dininya akan terhambat. Maka ada orang yang usianya muda tapi wajahnya kelihatan tua. Itu karena penuaan dini. Itu. Penuaan dini. Kenapa? Karena banyak makan. Udah banyak makan gak dipakai energinya. Mubazir, Allah gak suka. Harusnya dipakai energinya. Ya, energi itu jangan dibuang begitu saja. Pakai energinya. Untuk ini, untuk itu segala macam ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasa, Pak, itu badan menjadi sehat. Kalau badan sehat, Pak, energi yang keluar positif. Coba kalau Bapak nih badan gak sehat, Pak, itu bawaannya mumet aja, Pak. Ada orang ngirimin parcel pun dia diomelin, Pak. Lu giliran gua sakit baru ngirim. Giliran gua sehat kemana aja. Kan gitu. Padahal itu orang ngirim parcel, kan? Ngirim buah. Itu diomelin, Pak. Tapi bagi orang yang sehat, Pak. Oh, jangankan orang, Pak. Ngirim. Nggak ngirim aja happy aja, Pak. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu ada yang namanya sel DNA yang membuat diri kita happy. Salah satunya adalah dopamin. Itu dalam tubuh. Dopamin itu akan bisa berfungsi ketika kita dalam kondisi yang sehat. Makanya olahraga itu meningkatkan sel DNA dopamin meningkat. Kayak kemarin waktu zaman COVID. Maka harus dibahagiakan gitu, dihappykan. Nah, Ramadan datang, itu fisik kita jadi sehat. Dengan catatan kita ini puasanya ngikutin gaya Nabi. Ya, baik itu dari sisi fisiknya, dari sisi spiritualnya,
maka puasanya itu akan mendatangkan bahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau jasad ini Pak, terus-menerus mendapatkan suplai makanan, jiwa kita Pak, itu dikuasai oleh jasad. Apa lihat kalau bapak, ibu ya, itu dalam kondisi sakit, ikut kajian kayak begini, lama-lama duduk kuat gak? Lama-lama duduk kayak ini kuat gak kalau nggak sehat? Enggak. Kira-kira jiwanya nurut nggak sama fisik? Kata fisik, saya lelah, rebahan aja. Jiwanya nurut gak? Jiwanya nurut Pak kepada fisik. Kata fisik, kata jiwa, iyalah, memang saya capek nih. Udah rebahan. Kalau ceramah kayak gini di YouTube juga ada. Udah. Nggak didengerin Pak. Nggak mau. Itu jiwa. Kesel aja bawaannya. Nggak akan bisa nangkep. Itu jiwa Pak. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu kan. Inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu, jiwa ini cenderung kepada yang negatif. Ila ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan pencerahan dari Allah. Dari mana pencerahannya? Kayak tadi, fisik diistirahatkan dengan siang. Itu dari Allah pencerahan. Kalau ruh memang aslinya baik Pak. Ruh itu aslinya baik. Kenapa ruh itu nurut ke jasad? Karena jasadnya lebih dominan nguasain karena keseringan makan. Tapi kalau jarang makan Pak, ruhnya tetap stabil. Kayak puasa kayak begini, lihat. Kalau di luar puasa ada nggak kajian kayak begini? Malam kayak begini? Nggak ada Pak. Ini puasa. Dan kenapa diadakan? Ini wasilah Ramadan. Makanya Ramadan itu bulan berkah. Bulan rahmat. Bagi orang yang meyakini. Maka kemudian ini mendapatkan siraman ruhani. Siraman ruhani. Bukan siraman jasmani. Kalau siraman jasmani itu bukber. Begitu bukber nggak sesuai, muntah kita. Coba. Siraman ruhani, Pak. Itu kalau nggak sesuai mental juga. Kenapa? Karena ruhaninya dikuasai oleh jasad. Nah jasad ini jangan kebanyakan kita ikutin. Maka kalau dalam konsep ilmu psikologi, Pak, Anda terlalu toleran kepada fisik Anda. Begitu Anda capek, Anda ikutin, Pak. Anda nggak akan itikaf, Pak. Nggak akan itikaf, Pak. Begitu Anda merasa ngantuk, Anda coba ikutin ngantuk, nggak akan jadi itikaf. Kayak saya Pak, toleran dengan suara nih. Nggak akan mengisi di sini, nggak. Tapi saya coba lawan. Sampai kemudian saya nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Itu adalah sebuah keyakinan yang memang keyakinan itu Allah akan berpihak kepada orang-orang yang yakin. Makanya ada kalimat, ana inda dhanni abdi. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Saya maklum kalau ngomong biasa 3 hari Pak. Jadi karena kelamaan ini. Kurang kedengeran? Oh mau habis ya. Nanti kalau udah lewat waktunya mau dikat aja. Saya sebetulnya masih semangat saya sebenarnya. Sampai tengah malam pun insya Allah saya jabanin karena nggak ada acara lagi. Kecuali saya ikut itikaf. Ya. Tergantung dari panitia sih. Kalau saya panitia sampai jam 10 saya ikutin aja. Sampai tengah malam oke gitu. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali lagi. Maka ruh ini aslinya itu positif. Dari mana saya tahu? Bapak buka Al-Qur'an surat ke-7 ayat 172. Nah, yang bawanya handphone yang ada pulsanya bisa buka. Kalau ada handphone gak ada pulsanya gak akan ketemu. Kenapa? Nge-lag soalnya. Ya. Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Surat apa itu? Surat ke-7 surat apa? Al-A'raf. Karena udah ketemu ya. Ayat 172 udah ketemu? Udah ketemu gak? Udah. Boleh ke sini Pak, dibaca sini. Sini Pak. Gak apa-apa, ini jadi pahala nih. Iya. Insyaallah. Boleh baca Ustaz? Apa baca aja? Artinya aja Pak. Sama Arabnya. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذ أخذ ربك من بني آدم Min duhurihim, jangan dipanjangin. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Terjemahannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap. Dan kita banyak yang lah dengan perjanjian itu. Itu namanya perjanjian primordial. Ruh itu dulu taat. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu waktu masih di ruh. Masih berada di ruh taat. Begitu ruh masuk ke jasad, Pak. Ruhnya kadang bisa taat kepada jasad. Jasad ini cenderung negatif kalau kita nggak bisa kendalikan. Apalagi itu jiwanya lebih dominan. Karena jasadnya dibiarkan terus-menerus mendapatkan makanan. Ya kan? Apalagi makannya nggak peduli halal dan haram. Makanya ibu, kalau suaminya bawa duit banyak, daripada biasanya, tanya, jangan kebiasa dulu. Jangan-jangan itu duit dari nggak jelas. Tahu-tahu nanti diciduk aja suaminya. Ibu ke bawah juga kan. Ada kasus kan begitu kan. Duitnya sampai 300 triliun. Istrinya keseret juga. Nah sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh itu harusnya mendominasi. Maka ketika meninggal, ruh dengan jasad berpisah. Dulunya kan berpisah kan. Usia 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasad. Nanti pada waktunya tertentu dipisahkan tuh jasad dengan ruh. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kita ini mengalami 2 kali hidup, 2 kali mati. Dan nanti begitu hidup, kita akan tsumma ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah, menghadap dengan Allah, dengan jasad-jasadnya. Kita nanti masuk ke surga atau neraka itu dengan jasad-jasadnya, Pak. Sudah kembali dengan ruh. Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini datangnya Ramadan menjadi energi positif supaya ruh itu meningkat. Jiwa dikuasai oleh ruh, jasad pun taat kepada ruh. Kalau kemudian itu ruh mendominasi kehidupan kita, Pak, karena sering mendapatkan siraman ruhani, maka jiwanya akan positif. Maka kalau jiwa positif akan muncul namanya jiwa solidaritas, jiwa sosial, jiwa patriotisme, jiwa tanggung jawab, jiwa menghormati, jiwa yang dimunculkan dalam bentuk akhlakul karim. Dan bahkan, ini saya nulis buku. Ada 8 cara yang kita minta sama Allah. Dan 8 cara ini Rasulullah ajarkan kepada sahabat awal. Dan ini menjadi sebuah doa sebetulnya. Doa yang saya yakin semuanya itu pasti sering mendengar. Karena doanya doa yang populer dan ma'thurat. Doa ini asbabul wurudnya. Awalnya ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah ini terlilit masalah. Salah satu masalah yang paling sangat berat menimpa dirinya menurut riwayat adalah terlilit hutang. Makanya orang yang banyak hutang itu Pak stres. Dalam sebuah kaidah bahasa Arab, orang yang punya hutang itu furusan fin nahar wa dani'un fil lail. Furusan fin nahar itu dia ketika dia siang dia nggak mau Pak, takut ketemu dengan orang, makanya jarang bergaul. Orang punya hutang itu. Kemudian malamnya gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia mikirin bagaimana caranya bayar. Meskipun ketika orang yang memang dia punya karakter nggak baik, Pak, punya duit pun yang harusnya dia bisa bayar, dia tahan dulu. Dan itu kalau kemudian dibiarkan, nanti sampai di akhirat itu kelak Allah yang akan paksa untuk bayar. Nah, apa doanya? Mari ikutin bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal. Banyak yang hafal kan? Doa ini memang populer. Tapi orang seringkali enggak ngeh. Kenapa itu dibaca doa itu? Ternyata, Pak, kalau coba kita resapi, coba kita baca terjemahnya. Isinya dari doa itu kita meminta kepada Allah agar terhindar dari energi negatif. Jumlahnya 8. Ya. Dan itu Allah kasih melalui Rasulullah. Jumlahnya 8. Makanya saya tulis cara cepat mengubah energi negatif 8 versus 8. Apa itu yang 8 itu? Mari kita coba cek satu persatu. Minal hami wal hazan 2. Minal ajzi wal kasal 4. Minal jubni wal bukhl 6. Min golabatid dain wa qahri rijal. Jumlahnya berapa? 8. Itu semuanya adalah permohonan kepada Allah yang isinya negatif. Supaya apa? Dirubah menjadi positif. Yang maha merubah energi dengan cepat. Itu kira-kira siapa? Allah. Maka tidak ada yang sanggup untuk merubah energi yang negatif dengan cepat menjadi positif hanya Allah. Kita nih hanya minta sama Allah. Energi negatif datang dari iblis, Pak. Dia cepat juga energi negatif itu. Nah, iblis ini, Pak, nggak ada yang bisa mampu mengalahkan iblis kecuali Allah. Nabi saja kalah sama iblis itu. Buktinya, Pak, Nabi Adam yang pernah di surga tersingkirkan juga, Pak, tereliminasi, Pak, penghuni surga. Itu oleh iblis. Apalagi kita. Makanya jangan pernah kita lupakan Allah, gantungkan sama Allah, minta kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Meskipun Rasulullah pernah menyampaikan begini ketika datang Ramadan, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidat syayatin. Dibelenggu setan-setan. Iya. Kalau begitu, Pak, kalau memang itu dipahami teksnya, harusnya Ramadan nggak ada yang nyuri motor, kan? Nggak ada yang korupsi, nggak ada yang maling, nggak ada begal di bulan Ramadan. Bener nggak begitu? Bulan Ramadan maling banyak nggak? Banyak, Pak. Setannya berarti berkeliaran. Ternyata hadis ini berlaku bagi orang yang berpuasa, Pak. Kalau nggak puasa ya enggak, setan tetap aja berkeliaran, Pak. Wong dia setannya. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan 8 versus 8 ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan. Nama lain bingung itu ragu, Pak. Mau melangkah, Pak, pelongo bingung nih. Ini ngadain iktikaf jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Bingung, Pak, ragu-ragu. Kira-kira kalau ragu-ragu, Pak, itu lebih dekat kita jalankan atau lebih dekat kita batalkan? Lebih dekat lebih batal, Pak. Karena ragu itu lebih dekat kepada batil, Pak. Ya, kita mau bisnis, ragu-ragu, ya nggak akan jadi, Pak, bisnisnya. Apapun yang kita lakukan kalau didasari dengan keraguan nggak akan bisa menghasilkan kekuatan. Maka kita minta tuh sama Allah, keraguan diganti dengan keyakinan. Dan keyakinan itu energi positif. The power of belief is powerful. Ini, Pak, kita terang di ruangan ini karena ada apa? Bola lampu, kan? Bukan listrik, bola lampu. Meskipun ada listrik, kalau nggak ada bola lampunya nggak terang. Tahu nggak siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Tahu nggak siapa Thomas Alva Edison? Seorang yang dianggap idiot, keterbelakangan mental. Tapi pada saatnya tiba dengan motivasi oleh orang tua yang memiliki keyakinan bahwa ini luar biasa. Ya, anak luar biasa. Maka disebutnya anak luar biasa. Di Indonesia itu namanya SLB, Pak, sekolah luar biasa. Dia melakukan uji coba, Pak. Itu bukan sekali 2 kali, bukan 10, 20, bukan 100, 200, 10.000 kali. Kenapa dia lakukan? Karena yakin. Kita yang punya Allah, Pak, nggak yakin sama Allah.